Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat Maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Taysirul Halaq. Sudah sampai bab yang terakhir, yaitu tentang al-adl, keadilan. Dan kemarin sudah kita mulai dengan menjelaskan pengertiannya, ya, bahwa yang namanya adil itu adalah tawassut, ya, sikap pertengahan, ya, di dalam segala urusan, fil umuri wassairu fiha ala wifqi syariati, dan juga berjalan di atas kesesuaian dengan syariat dalam segala hal tadi itu. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan juga bahwa yang namanya adil ini ada dua macam, ya, yaitu adilnya manusia terhadap dirinya sendiri, yakni ketika seseorang itu senantiasa menapaki jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Dan yang kedua, adilnya seseorang terhadap orang lain. Nah, adilnya seseorang terhadap orang lain ini kemarin juga sudah kita jelaskan, ya, bahwa adil terhadap orang lain itu ada tiga macam, ya, yaitu adilnya pemerintah terhadap rakyatnya, lalu kemudian adilnya rakyat terhadap pemerintahnya, adilnya murid terhadap gurunya, dan adilnya anak terhadap orang tuanya. Kalau adilnya pemerintah terhadap rakyatnya itu yaitu dengan memberikan kemudahan serta kemakmuran bagi rakyatnya, serta juga memberikan apa yang menjadi haknya, ya. Nah, kalau adilnya rakyat terhadap pemerintah, adilnya murid terhadap guru, adilnya anak terhadap orang tua itu dengan
ikhlasin niyah, dengan memurnikan, maaf bukan ikhlasin niyah, ikhlasit ta'ah maksud saya ya, yakni memurnikan ketaatan kepada mereka ya. Rakyat taat kepada pemerintah, murid taat kepada guru, anak taat kepada orang tua, itu merupakan bentuk keadilan seseorang terhadap orang lain ya. Nah, cuma tentu saja kemarin sudah kita sampaikan ada catatannya ya. Taat itu selama yang ditaati dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah, guru maupun orang tua itu kok bermaksiat kepada Allah, ya tentu saja tidak boleh ditaati ya, karena kemarin saya sampaikan ada prinsip yang menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, malam ini kita akan melanjutkannya dengan membahas bentuk yang ketiga dari keadilan seseorang terhadap orang lain ya, yaitu adlul insani ma'a amthalihi, adilnya seseorang terhadap sesamanya ya. Jadi terhadap orang lain yang selevel lah begitu ya. Kalau tadi kan memang ada struktur atas bawah ya, pemerintah, rakyat kepada pemerintah, murid kepada guru, ya, anak kepada orang tua. Lah yang kedua ini, yang ketiga ini yang sepadan, ya, ma'amthalih, ya. Nah, kalau adilnya seseorang terhadap yang selevel, yang sepadan, ya, yang semisal, ya, itu dengan cara apa? Ya, di sini dijelaskan bitarkit takabburi, ya, alaihim, ya. Jadi orang itu dianggap sebagai adil terhadap orang lain yang selevel, ya, itu dengan cara meninggalkan takabur kepadanya, ya. Jadi kita ini kan memang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesama manusia ini diciptakan sederajat sebenarnya, ya. Sepadan, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang hubungan kita itu dengan sesama manusia itu hubungan yang sederajat. Ya. Ya. Tidak boleh itu ada yang merasa lebih dari yang lain, ya. Jadi oleh karena itu takabur, ya, merasa lebih besar, lebih hebat dari yang lain itu dianggap tidak adil itu. Berarti zalim, ya. Jadi sifat takabur itu zalim. Kenapa? Ya karena tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Nah, kalau orang tidak takabur, dalam arti dia merasa sesama dengan yang lain, sepadan dengan yang lain, tidak merasa hebat, tidak merasa besar, ya, tidak merasa lebih utama. Nah, itu berarti dia adil. Ya. Karena memang menempatkan diri pada tempatnya itu. Ya. Ya. Dulu ketika kita berbicara mengenai takabur sudah kita jelaskan kan, ya, tidak ada hak sedikit pun bagi manusia itu untuk bersifat takabur kepada yang lain. Ya. Yang berhak takabur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dalam hadis
qudsi itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa ya yang namanya takabur itu apa namanya, sarungku ya, jadi pakaianku lah ya. Jadi yang berhak memakai itu hanya Allah saja. Ya, manusia tidak berhak itu memakai apa namanya sifat takabur itu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi takabur itu zalim, ya, karena tidak menempatkan diri pada tempatnya. Sementara yang namanya sifat tawadhu, ya, rendah hati, ya, yang sering dilawankan dengan takabur itu merupakan adil itu, karena menempatkan diri pada posisi yang tepat, ya. Nah ini. Jadi sekali lagi, kalau kita mau dianggap atau disebut sebagai adil terhadap orang lain itu, hendaknya kita meninggalkan sikap takabur terhadap orang lain itu. Ya. Tidak hanya itu, ya, adilnya seseorang kepada orang lain itu juga dengan wakafil adza anhum, dan juga mencegah hal yang menyakiti, ya, dari mereka atau terhadap mereka. Ya. Jadi orang itu kalau mau dianggap bersifat adil dengan orang lain itu harus menahan diri untuk tidak menyakiti. Ya. Ya. Nah, menyakiti itu ya zalim. Berarti ya kalau bisa menahan diri tidak menyakiti orang lain itu adil, tapi kalau menyakiti itu zalim. Ya. Dan yang namanya menyakiti itu memang ya betul-betul dilarang ya dalam Islam itu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya. Ada hadis misalnya yang menyatakan dengan tegas tidak dianggap sebagai orang yang beriman, ya, kalau tetangganya merasa tidak aman dari gangguan tangan maupun lisannya. Wah, itu kan menunjukkan bahwa kita itu dituntut untuk jangan sampai itu ya, membuat orang lain, lebih-lebih tetangga itu tersakiti oleh kita. Baik tersakiti itu tersakiti secara fisik, ya, dengan tangan kita, ya, atau dengan lisan kita, ya. Jangan dikira loh ya, yang namanya menyakiti itu jangan dikira hanya dalam bentuk tindakan, ya, nempeleng, memukul, menendang. Oh, tidak hanya itu, ya. Kadang-kadang ucapan itu menyakitkan itu, ya, dan kadang-kadang hanya gara-gara ucapan itu sudah menjadikan orang sakitnya bukan main, ya. Tidak hanya dengan ucapan, kadang-kadang dengan sikap saja itu sudah menyakiti itu, ya, sudah tersakiti orang itu. Makanya, masya Allah ya harus hati-hati, ya, bahwa supaya kita disebut sebagai adil itu sekali lagi jangan sampai menyakiti orang lain, ya, baik itu menyakiti secara tindakan, ya, maupun lisan, maupun hanya sikap. Ya, sikap itu juga bisa menyakitkan loh, ya, ya. Coba bayangkan misalnya kalau bapak-bapak dengan orang lain, ya, sudah menyapa baik-baik, kemudian nggak direken, ya, orangnya melengos itu kira-kira tersinggung enggak itu? Sakit enggak itu? Sakit, ya. Padahal dia ngomong ya tidak, ya, nempeleng ya tidak, tapi nyatanya sakit, ya. Jadi, nah ini yang kadang-kadang perlu hati-hati, ya, jangan sampai yang namanya yang menyakiti, ya, ya, atau mungkin dalam bahasa yang lebih teknis itu yang disebut dengan kekerasan, ya, tindak kekerasan itu jangan dikira hanya dengan tindakan, ya, dengan perbuatan, tapi dengan
verbal ucapan saja itu sudah menyakiti, ya. Termasuk juga dengan sikap saja itu sudah menyakiti, ya. Nah, oleh karena itu ya pesannya ya sekali lagi kalau kita itu mau disebut sebagai orang yang adil, ya itu jangan sampai kita menyakiti orang lain ini, ya. Meskipun dalam kenyataannya, masya Allah ya menyakiti orang lain tuh kadang-kadang terjadi ya dengan dengan kayaknya seperti tidak ada masalah gitu ya, ya. Terutama menyakiti yang tidak dengan kekerasan fisik ya, jadi dengan kata-kata ya, membuli ya. Sekarang ini terkenal tuh istilah membuli itu ya. Jadi membuli itu kan menyakitkan itu ya. Ya. Ya, apalagi kalau itu anak-anak itu kadang-kadang masya Allah itu sampai ada kasus yang dibully temannya itu masih anak loh, itu sampai kemudian bunuh diri itu ada loh. Ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya harus jaga betul membuli itu, ya. Ya, ini jangan sampai memfitnah, ya, memfitnah, ya. Itu jangan dikira tidak menyakiti itu, ya. Itu sangat menyakiti. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sampai di sini berarti sudah dijelaskan mengenai macam-macam keadilan tadi itu. Ya. Nah, pada bagian berikutnya ini, pengarang kitab ini sebelum mengakhiri kitab ini kemudian juga menyebut salah satu ayat Al-Quran yang saya kira sangat terkenal, ya, karena ayat ini sering dibaca ketika khatib berkhutbah di khutbah yang kedua menutup khutbah itu, ya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Kalau lengkapnya sambungannya adalah wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Ayat ini selalu dibaca ini para khatib kalau mau mengakhiri khutbah yang kedua itu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru memerintahkan bil adli dengan keadilan, wal ihsan dan juga dengan ihsan. Jadi yang namanya adil dan ihsan itu diperintahkan Allah, ya. Nah, yang berikutnya itu yang tidak disebut di dalam kitab ini terusannya itu wa itaidil qurba, dan juga suka memberi kepada kaum kerabat, ya. Itu 3 perintah Allah yang luar biasa itu. Dan menariknya dalam surat kalau tidak salah surat An-Nahl itu ya, surat An-Nahl ayat keberapa gitu saya lupa ya itu. Ayat 40 atau berapa, coba nanti dicek gitu ya. Ini dalam ayat ini Allah memerintahkan 3 hal sekaligus dan melarang 3 hal sekaligus, ya. Ya, jadi jarang itu dalam satu ayat ada perintah dan ada larangan. Nah, dalam ayat 40 kalau tidak salah itu ya, nanti dicek ya, surat An-Nahl itu Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Ya, Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya. Dan Allah melarang al-fahsya, al-munkar dan al-baghi. Ya. Dulu sudah pernah saya kaji itu, ya, ayat itu dalam satu pengajian kita, ya, sudah agak lama, ya. Nah, tapi di sini memang sekali lagi fokusnya adalah perintah adil itu, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan ihsan. Ammal adlu faqad araftahu. Adapun mengenai keadilan,
sungguh kalian sudah mengetahui. Karena apa? Karena baru saja dijelaskan ya, dijelaskan definisinya, dijelaskan macam-macamnya, perinciannya ya. Baru saja selesai tadi ya. Wa amal ihsan, nah adapun yang dimaksud dengan ihsan, fahuwa kama fil hadis. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah hadisnya ini juga terkenal ini tentang ihsan ini. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, yang dimaksud dengan ihsan atau berbuat baik itu adalah anta'budallah. Ya. Hendaknya kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah. Seakan-akan kalian itu melihat Allah. Jadi seakan-akan aja. Sebab pada hakikatnya kita tidak bisa melihat Allah ya. Tapi orang yang muhsin, orang yang punya sifat ihsan, berbuat baik itu ketika dia beribadah itu sampai pada level seakan-akan melihat Allah. Ya. Nah, ini pun juga ada terusannya sebenarnya ya. Ya, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah dan memang kenyataannya kamu tidak bisa melihat Allah, hanya seakan-akan saja. Ya. Fa innahu yarak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Ya. Jadi ya kalau kita itu sudah sampai pada level bisa beribadah kepada Allah dengan kondisi seakan-akan kita melihat Allah dan kita yakin betul bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Oh itulah kita sudah mencapai pada level ihsan, dan ihsan itu memang pada level yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Ya. Wahada, dan yang demikian itu ya, bahwa ihsan itu adalah beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah, dan kalau Allah tidak melihat kita ya, kalau kita tidak melihat Allah ya pastilah bahwa Allah itu melihat kita tadi itu kamalul imani, merupakan kesempurnaan iman. Ya, jadi kalau orang sudah mencapai level ihsan itu berarti imannya sudah sempurna. Wa nihayatul id'ani, dan merupakan puncak dari ketundukan dan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya orang yang berbuat ihsan itu luar biasa ya, posisinya sangat tinggi sekali ya. Ya. Nah, ini tadi kan kaitannya dengan kalau kita beribadah kepada Allah ya. Nah, ihsan itu juga bisa dimaknai dengan pernyataan lain atau dengan pemahaman lain, seperti dalam perintah Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian ya kepada orang lain itu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah itu sangat baik kepada kita. Oleh karena itu kita ini juga diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Ya. Tadi sudah kita jelaskan satu pengertian ihsan menurut hadis ya, tapi ada juga ihsan dalam konteks tadi itu perbandingan dengan adil tadi itu. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini itu seringkali dibandingkan dengan adil ihsan itu. Kalau adil itu keseimbangan antara kewajiban dan hak. Ya. Jadi kalau seseorang sudah melaksanakan kewajiban, lalu dia mendapatkan haknya, itu adil itu. Ya. Adil. Saya sering mencontohkan adil itu kalau dalam kaitannya dengan ihsan tadi itu perbandingannya, karena keseimbangan hak dan kewajiban itu, misalnya ada seorang majikan dengan pembantu misalnya ya, majikan dengan pembantu, ya, majikan punya hak untuk dilayani, ya, dilayani misalnya dalam hal apa? Apa misalnya? Pembantu itu apa pekerjaannya Bu ya?
Nyuci misalnya ya. Nyuci, masak, lalu ngepel misalnya ya, atau bersih-bersih ya, bersih nyapu ngepel ya misalnya. 3 lah ya, nyapu ngepel ya. Ya. Sudah 3 saja misalnya, 3 ya. Ya. Atau mungkin yang gampang itu ini, pembantu pocokan ya. Pembantu pocokan itu biasanya hanya nyuci dan bersih-bersih rumah misalnya 2 misalnya ya. Yang mudah saja, yang mudah ya. Ya. Nyuci, bersih-bersih, ngepel ya, misalnya. Ya. Nyetrika tentu saja ya. Oke ya, udah. Itu haknya majikan dan itu berarti kewajibannya pembantu ya. Nah, kewajibannya majikan memberikan upah misalnya. Misalnya katakanlah upahnya ya untuk contoh saja misalnya juta misalnya, sebulan 1 juta. Nah, kalau kalau pembantu itu sudah melaksanakan tugasnya tadi itu persis sesuai dengan itu dan majikan sudah memberi upah 1 juta, itu adil itu namanya. Karena apa? Antara hak dan kewajiban sudah dilakukan secara seimbang. Nah, ihsan itu tidak seperti itu. Ihsan itu lebih baik lagi. Ihsan itu melakukan kewajiban lebih banyak dan menuntut hak lebih sedikit. Itu ihsan. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya, melaksanakan kewajiban lebih tapi menuntut hak lebih sedikit. Itu ihsan itu. Ya. Makanya gambaran ihsan itu yang sering disebut sebagai contoh itu ada 3 itu ya. Kalau ada orang memutus tali silaturahim, kok kalian mau menyambung, ihsan itu. Ya. Kalau ada orang berbuat zalim, kamu maafkan, ihsan itu. Ya. Kalau ada orang tidak pernah memberi, kamu beri, itu ihsan itu. Ya. Lu mestinya kalau adil, orang tahu ngei, orang sadi, kayak menzalimi ya balas di, misalnya nempeleng ya balas di tempeleng, mestinya kan begitu ya, kira-kira begitu. Ya. Ada orang tidak pernah berkunjung, ya harus dikunjungi, sepadan kan ya. Nah, orang yang berbuat ihsan itu tidak seperti itu, ya. Ya. Wa'fu amman zalamaka, ya. Memaafkan orang yang menzalimi, ya. A'ti man haramaka, memberi orang yang tidak pernah memberi, ya. Dan sil mangkotoaka, dan menjalin silaturahim dengan orang yang memutus. Wah, itu hebat, itu ihsan itu, ya, ihsan itu. Nah, kalau contohnya tadi antara majikan dan pembantu itu, ya, pembantunya sudah melaksanakan ya itu saja, tapi majikannya itu di samping membayar yang tadi berapa? 1 juta kasih bonus, ya, pulang ada makanan, ya dibawain makanan, ada pakaian, dikasih pakaian. Loh, itu ihsan tuh majikan seperti itu. Karena memberi yang lebih yang menjadi kewajibannya. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang bisa berbuat ihsan hanya majikan? Tidak, pembantu pun juga bisa berbuat ihsan, cuma berbuat ihsannya beda. Ya, misalnya kalau pembantu, kalau misalnya tadi pekerjaannya ada 3 misalnya, dia mengerjakan juga yang lain. Meskipun masak tidak menjadi pekerjaannya, tapi kadang-kadang ikut bantu masak. Loh, itu ihsan itu. Karena apa? Dia melakukan lebih dari sekedar kewajibannya. Nah, sehingga memang kesimpulannya sebenarnya untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan itu siapa saja bisa berbuat ihsan. Ya. Sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, jangan dikira yang bisa berbuat ihsan itu hanya orang kaya, orang pinter, ya, pemerintah. Enggak, siapapun bisa berbuat ihsan kalau begitu. Dengan bentuk ihsan yang berbeda-beda. Dan berbuat ihsan itu sekali lagi, ya, perbuatan yang luar biasa dan pasti berbalas
dengan balasan yang luar biasa pula. Ya, yang luar biasa pula. Ya. Jadi untuk berbuat baik kita tidak perlu berharap untuk dibalas baik, ya. Nah, jadi untuk berbuat baik itu intinya yang penting kita berbuat baik saja. Ya. Nanti pasti akan ada balasan yang baik, ya. Orang lain pasti akan membalas dengan baik. Kalau toh misalnya kok orang lain tidak membalas dengan baik sekalipun, yakinlah bahwa Allah nanti yang akan membalas. Ya. Wong apa namanya? Rumusnya jelas, ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan berbalas kebaikan pula. Harus yakin kita, ya. Kalau ada air susu dibalas dengan air tuba, itu biarinlah, itu hanya pepatah saja itu. Jangan kita ikuti dalam pengertian lalu wah aku membuat baik tapi kok gek malah dibalas dengan air tuba. Tidak usah, itu urusan yang balas, ya. Pokoknya kewajiban kita adalah berbuat yang baik dan bahkan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah berbuat yang baik bahkan yang terbaik, insya Allah, ya, akan mendapatkan balasan yang baik pula. Setidak-tidaknya balasan Allah nanti di akhirat. Ya, itu yang harus kita yakini. Sehingga bagi seorang mukmin itu sesungguhnya selalu termotivasi untuk berbuat baik karena yakin betul perbuatan baik itu akan berbalas dengan kebaikan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, ini saya sebenarnya mau menyelesaikan tapi ternyata juga belum selesai, ya. Ini karena sudah mau Isya, ya terpaksa kita akhiri sampai di sini dulu. Jadi mungkin baru pekan depan ini baru akan selesai, ya. Tapi juga saya agak sedikit juga ada unsur kesengajaan juga, ya, tidak diselesaikan sekarang itu supaya nanti untuk pekan depan ketika kita khataman itu nanti ya pantas-pantasnya khataman kitab itu ya ada apanya gitulah ya Bu Eli ya nanti ya, mudah-mudahan begitu ya, begitu ya. Masuk khataman kok orang ada bedane begitu ya. Nanti insya Allah pekan depan mudah-mudahan tidak ada halangan, nanti ya khataman dengan pantas-pantasnya khataman begitu ya Bu ya. Ya, saya kira begitu ya. Ya, jadi ini materinya selesai, tapi penutupnya belum. Ya, penutupnya belum. Nah, penutupnya nanti kita bahas nanti ketika khataman pekan depan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.